Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam hari ini kita ketemu lagi di channel YouTube Melian Sorry. Dan malam hari ini alhamdulillah segmen acara kita adalah nasihat usana. Saya cukup berbahagia dan berbangga karena narasumber kita adalah seorang dai muda dan punya kelompok klub motor juga di Bengkulu, biker muslim ya Ustaz ya? Biker muslim. Nah, beliau adalah Ustadz Adi Sucipto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya, alhamdulillah sehat. Tepatnya Ustadz Adi Sucipto, LC. Beliau ini merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan sempat peristiwa yang sangat menegangkan waktu itu kan. Nanti juga beliau bisa cerita mungkin kan. Dan beliau adalah Ketua Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah Provinsi Bengkulu. Subhanallah, beliau ketuanya. Kemudian Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia di Kota Bengkulu. Nah, sahabat muslim sekalian dimanapun berada, malam hari ini kita akan berbicara sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Seorang ustadz ataupun kiai yang karismatik sudah meninggalkan kita semua, tapi kemudian sisa-sisa kebaikan amal beliau yang kemudian sudah dia sampaikan di dunia tentu akan dikenang. Dan edisi spesial ini adalah sangat spesial karena Ustadz Adi Sucipto inilah adalah khotib yang menggantikan pada saat Ustadz Fuad Muzakkar meninggal dunia pada saat menjadi khotib di Masjid Raya Baitul Izzah. Nah, saya langsung ke Ustadz, mungkin bisa diceritakan Ustadz seperti apa sebetulnya kronologi meninggalnya Ustadz Fuad pada saat menjadi khotib di sholat Jumat itu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para netizen dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir batin, dan semuanya dimudahkan urusan, termasuk kepada Bang Melian. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, alhamdulillah Bang Ansori, peristiwa yang sama-sama kita tahu bahwasanya di hari Jumat kemarin menjadi viral, karena peristiwa ini bisa dikategorikan sangat-sangat langka. Sangat-sangat langka. Dan banyak kaum muslimin yang cemburu dengan seni meninggalnya beliau. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang kepengen seperti itu. Betul. Jadi ceritanya begini Bang, waktu hari Jumat kemarin, kebetulan saya waktu itu di hari Jumat saya sedang kosong, tidak ada jadwal mengisi. Biasanya ada jadwal khotib gitu. Kemudian waktu itu juga kebetulan ada kakak ipar, Kak Purnama dari Ibu datang ke Bengkulu. Saya membantu hajat beliau. Kemudian Jumat sekitar jam 10:30 saya keluar dari rumah, keliling ya. Kemudian setelah itu tak lama kemudian akan datang waktu sholat Jumat. Sholat Jumat ya. Kemudian saya punya semacam feeling atau keinginan dalam hati, ya pengen ajak kakak ini sholat Jumatnya di Masjid Raya Baitul Izzah. Kemudian memang agak telat datangnya gitu, karena posisi antri mobil di Masjid Raya juga cukup padat gitu ya. Setelah itu ambil wudhu, kemudian pas masuk masjid, nah dari situ saya langsung mendengar beliau almarhum Ustadz Fuad langsung memulai khutbahnya. Dan saya alhamdulillah betul-betul merasakan apa yang beliau sampaikan. Mulai dari mukadimah Bang, ketika beliau naik mimbar, beliau mengatakan di awal khutbah itu, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya. Kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian membaca salawat dan kalimat takwa. Kalimat takwa itu beliau baca dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, jadi kalimat takwa ini luar biasa. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan puji-pujian pada Allah, salawat dan salam. Kemudian beliau mengutarakan tema khutbah waktu itu adalah
mensucikan hati. Mensucikan hati, mensuci hati atau membersihkan hati. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya hati itu ibarat kacamata. Kacamata putih ataupun kacamata hitam. Kalau kacamata putih artinya hati seseorang itu bersih, maka penglihatannya juga bersih. Betul. Ya. Tetapi kalau hatinya hitam, seperti kacamata hitam, maka yang dilihat adalah hitam, gelap seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, beliau juga menyampaikan pesan-pesan ketika khutbah itu, ya, pesan yang disampaikan ini, Bang, pesan yang kita lihat tidak tampak kalau dia ini sakit. Tidak tampak sakit ya. Biasanya kan orang kan linglung kan ataupun gemetar ya atau gimana karena posisi seperti itu ya, karena ajal akan datang. Tapi masya Allah bersih sekali. Bahkan saya melihat dari kejauhan, melihat dari kejauhan itu gimana aura beliau tuh tenang gitu, teduh, tanpa ada tanpa ada ciri-ciri bahwa dia akan meninggal. Meninggal, nggak ada sama sekali. Jangan kan meninggal, sakit jangan nampak seperti itu. Dan itu Ustadz, pada saat saya melihat CCTV yang beredar itu beliau sudah nyampaikan khutbah pertama itu ya. Lalu kemudian duduk, tiba-tiba itu sangat tidak ada ciri-ciri bahwa dia akan meninggal. Iya, betul Bang. Nah, setelah itu Bang, setelah dia menyampaikan tentang awal-awal tentang hati tadi, maka beliau berpesan nih. Ada pesan-pesan beliau. Pesan beliau. Untuk membersihkan hati, yang pertama itu adalah introspeksi diri, muhasabah. Kalau kita suka hasad, suka dengki, pendendam gitu kan, maka kita introspeksi diri kita. Karena sifat-sifat ini bisa mengotori hati seseorang. Kemudian yang kedua yaitu zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngajak kita banyak berzikir. Nah, bahkan masya Allah ya, kalimat ini luar biasa, Bang. Kalimat yang beliau sampaikan, kata beliau, zikir ini bisa membersihkan hati. Di antara zikir-zikir yang ada itu, beliau mengucapkan seperti ini dalam sebuah hadisnya. Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, kata beliau. Kemudian wasakilatani fil mizan. Dia ringan diucapkan tetapi berat timbangannya nanti di hari kiamat. Kemudian tidak hanya itu saja, wa habibatani ila rahman, dan Allah sangat mencintai dua kalimat ini. Dan beliau mengucapkan sangat jelas itu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu yang terucap dari lisan beliau. Sangat jelas sekali Bang, masya Allah. Masih teringat Ustadz ya? Saya merinding Bang. Kalau saya ingat dengan ini rasa-rasanya gimana gitu ya. Nah, habis itu beliau menyampaikan juga kalimat-kalimat yang lain seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah menyampaikan pesan-pesan tadi sekitar, kalau saya lihat tuh Bang, sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, ya khutbah pertama itu ya. Khutbah pertama. Kemudian setelah dia mengucapkan selesai khutbah pertama kan duduk itu. Duduk ya. Duduk, saya perhatikan karena posisi saya waktu itu pertengahan soft itu. Pertengahan soft ya. Tidak di depan, tidak terlalu di belakang, di pertengahan. Jadi nampak apa yang dia kepalanya itu nampak. Ketika dia selesai, balik itu Bang. Berbalik pun juga tidak goyang. Nah, pas dia nyampai di tempat duduk, kemudian dia meletakkan tangan. Nah, di situ mulai kepalanya ke atas. Ke atas ya. Gitu. Ya, kita kan waktu itu kan berdoa kan? Berdoa, berdoa. Masing-masing kita biasanya berdoa ya, pas dua khutbah itu berdoa kan. Nah, ya doa kita sebentar Bang, nggak lama. Paling 1 menit itu. Dan saya lihat lagi beliau. Saya lihat, loh kok kepalanya ke atas gitu ya. Gitu. Kemudian terbersit dalam hati saya Bang, kok lama bacaannya. Kok lama ya doa ya. Dan pengen bertanya nanti, Ustadz kira-kira apa bacanya kok bisa lama seperti itu, sampai terbersit seperti itu. Pada saat dia misalkan selesai khutbah, selesai khutbah itu lama gitu kan. Nah gitu. Nah, habis itu tapi rasa-rasanya kok beda gitu ya. Karena posisi kepala beliau nampak, saya nampak sekali Bang. Beliau ke atas gitu, nggak biasanya ke atas dan lama. Nah, maka yang di bagian depan itu satu orang Bapak imam besar waktu itu, beliau langsung melihat posisi di dalam mimbar itu Pak Rusli M. Daud ya. Pak Rusli M. Daud ya. Beliau langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Langsung yang lainnya nyusul, 3 orang bernyusun. Nah, waktu itu saya melihat kondisi seperti itu, langsung dalam hati saya ngena, ada apa dengan Ustaz Fuad gitu. Ya. Langsung saya berangkat dari pertengahan soft itu, langsung berangkat menuju ke depan dan selewati beberapa jamaah dan langsung melihat mimbar. Nah,
Waktu itu mulai kita angkat. Ustadz Nah, kita angkat. Kemudian ya saya ikut ngangkat, masuk ke dalam bilik bilik itu ya. bilik kamar imam Ya, kan. Nah, nampak di CCTV di situ, rekamannya nampaknya. iya, saat situ diangkat, kemudian yang lainnya posisinya jangan rame-rame, silakan keluar. Jadi hanya berapa orang? Kalau nggak salah 4 orang tuh. Saya, teman, ada juga bapak bagian kesehatan di situ. Kemudian setelah itu saya lihat, Bang, Ustadz, kenapa Ustadz gitu ya? Kenapa, ada apa gitu kan? Dia sudah ini, matanya kebuka emang, sudah nggak ada respon lagi. Nggak ada respon lagi ya. Saya lihat tangannya tuh sudah ini Bang apa ya, putih gitu, pucat. Nah, kakinya juga sudah meluncur. Berarti seperti itu. sempat Ustadz masih bertanya dengan dia. Sempat Iya, ya? bertanya tuh maksudnya Meyakinkan, kenapa, meyakinkan, gitu, iya, meyakinkan kenapa, beliau, ada ya. apa Ustadz gitu. Saya pegang keningnya gitu kan. Saya pegang terus. Kemudian setelah itu yaudah yang lainnya coba di luar, kemudian kita perhatikan terus. Habis itu setelah itu saya ini ngobrol dengan bapak di sana. Beliau bagian kesana, saya lupa namanya, tapi ada fotonya sama saya. Kata beliau, Ustadz, beliau sudah tidak ada lagi. Udah, hati saya udah nggak tenang. Kemudian saya cium keningnya, saya pegang keningnya, saya cium pipinya, Ustadz. Saya ngebayang tuh alangkah indahnya dia seni, ya, betul. meninggal seperti itu gitu, masya Allah. Meninggal seperti itu akhirnya udah, saya udah nggak fokus lagi. Termasuk imam besar juga di sana ya, pengurus-pengurus juga pada kalang kabut. Kabut ya. Mungkin itu kali pertama ya terjadi di Masjid Baitul Dan itu kejadian yang sangat langka sekali. Ya, seperti itu. Dan kita pantau juga di media sosial bagaimana ucapan-ucapan bela sungkawa itu sangat Banyak banget. tersentuh sekali. Ya, Termasuk Ustadz Ahmad Farhan juga menyampaikan itu kan. betul. Nah, setelah itu Bang, setelah selesai saya langsung minta izin kepada pengurus waktu itu, karena pengurus juga Lagi sibuk lagi gitu sibuk, ya. Bagaimana nggak karuan lagi? nggak istilahnya. karuan lagi Bang, karena ini khutbah pertama, dia harus dilengkapi khutbah kedua. Khutbah kedua, sebagaimana kebiasaan di Masjid Raya. Ya, Masjid Raya. Habis itu salah seorang pengurus mempersilahkan saya, Ustadz, lanjutkan. Naik mimbar ya. Saya Bismillah, saya melangkah ke atas. Ketika saya mengucapkan kalimat tahmid itu juga perasaan sudah nggak menentu juga, Bang. Ya, gimana perasaan ya gitu? Karena apa ya? Karena sudah ada tanda dalam rasa-rasa dalam hati itu, beliau sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi ya, betul. Ketika saya sampaikan alhamdulillah alamin, dinikmati tatimus sholihat, kemudian saya membaca ayat ya sesuai rukun khutbah yang kedua, kemudian saya tutup dengan doa. Doa pun di situ ada kalimat wala maitan ila rahimta. Saya sempat menyebut, ya Allah, jikalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jikalau hari ini adalah hari terakhir. Nah, di situ saya sudah mulai nggak fokus lagi ya. Kalau memang ini hari terakhir bagi kami, maka jadikan hari ini adalah hari yang terbaik ketaatan kepadamu ya Allah. Kalau jika umur kami masih panjang, maka jadikan umur kami berkah diisi dengan ketaatan-ketaatan. Semuanya menjawab amin. Setelah selesai, kemudian setelah ditutup dengan doa, kemudian wala zikrullahu akbar, maka muazin tadi iqamah. Kemudian saya serahkan kepada imam untuk bisa memimpin. Rusli M. Daud Ya, menjadi imam. beliau yang menjadi imam. Tentu posisi beliau juga saya yakin sama dengan saya. Sudah nggak karuan lagi ya, sudah di kategori panik, kaget seperti itu ya. Nah, bahkan beliau membaca ayat dalam surah itu menangis ya, ketika berdoa juga menangis. Masya Allah. Waktu itu posisi saya nggak ikut salat Bang. Saya ikut menjaga almarhum. Waktu itu ya? Untuk menjaga kan. Ustaz menjaga almarhum. Menjaga almarhum. Bertiga kami itu di dalam itu. Saya lihat gitu kan. Kemudian saya sampaikan kepada kawan di sana, Pak, kira-kira perlu kita langsung bawa ke rumah sakit untuk memastikan posisi beliau nih. Kalau memang bisa diselamatkan. Gimana? Ada ambulan di sini. Ambulan memang ada Bang di situ. Cuma nggak bisa keluar kan ambulan. Habis itu kata Bapak tadi ya, beliau menyampaikan sudah tidak ada lagi kemungkinan besar ketika di atas mimbar sudah lepas. Masya Allah. Ya, di atas mimbar pas dia duduk itu kan? Kita duduk itu sudah lepas. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini tentu banyak sekali orang menginginkan seni kematian yang indah seperti itu. Dan kalau kita runut kehidupan beliau mempunyai rumah tahfiz Ahlul Quran dan kawan-kawan anak
kawan-kawan saya itu Ustaz, banyak sekali setor hafalan ke beliau. Masya Allah. Banyak sekali kawan-kawan saya yang mereka setor hafalan ke Ustaz Fuad Muzakkar. Iya. Dan tentu mudah-mudahan insya Allah beliau adalah husnul khotimah. Nah, ini kan tentu menjadi pembelajaran orang soleh yang kemudian meninggal pada saat beribadah, menyampaikan khutbah pertama, lalu kemudian duduk untuk mempersiapkan khutbah kedua, lalu Allah memanggil dia. Nah, ini kan tentu semua orang kepengen meninggal seperti itu. Mati dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan lagi di tempat maksiat dan lain sebagainya. Nah, kita yang masih hidup ini Ustadz, sebagai kaum muslimin, seperti apa sikap kita seharusnya terhadap peristiwa yang sangat langka ini, yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menyiapkan bekal, karena kita akan mati. Iya, betul Bang. Seperti apa Ustadz? Masya Allah. Pertama Bang, kalau kita lihat fenomena kemarin terjadi itu, jikalau khotib Jumat lepas wudhunya, maka bagaimana posisinya? Apakah dia melanjutkan atau ambil wudhu dulu? Nah, maka dalam fikih ini fikih Bang, ya, fikih itu ya, menyikap itu ya. Ketika sang khotib ya mungkin lagi semangat-semangatnya khutbah, kentut gitu ya, atau buang angin, maka dia boleh turun mimbar. Ini harus diketahui ya. Ini fikih ini dulu ya. Fikihnya betul. Boleh dia turun mimbar, kemudian ngambil wudhu. Makanya biasanya kalau masjid ada ruang imam, di situ harus ada tempat wudhu. Nah, ini kan pembelajaran juga bagi kita. Pembelajaran ya. Bikin masjid, usahakan di dekat mimbar itu ada tempat wudhu. Karena kan nggak tahu kan posisi kita, mungkin imamnya ataupun khotibnya. Kalau khotib Jumat seperti ini, maka dia kembali boleh dia turun, kemudian dia berwudu, kemudian dia naik lagi, melanjutkan lagi. Melanjutkan khutbah itu. Kalau dia posisinya batal wudu. Batal wudu. Nah, jadi itu diperbolehkan. Tapi jadi, misalkan nggak perlu digantikan. Tapi misalkan kalau dia minta orang lain menggantikan, boleh juga seperti itu. Menggantikan ya. Kalau aturannya sih dia wudu dulu, lanjutkan lagi gitu ya. Lanjutkan. Tapi fenomena ini jarang terjadi. Ya. Nah, kemudian kalau posisinya seperti Ustadz Fuad, ya, beliau kalau pingsan kan enak, bisa bangun kan. Kalau ini wafat meninggal. Kemudian kalau sudah posisi seperti ini, maka dalam fikih ini langsung harus ada yang menggantikan beliau. Maka karena nggak mungkin lagi ya. Nggak mungkin lagi kan. Maka kemarin itu langsung kita punya inisiatif, harus diselesaikan khutbah, dua khutbah itu ya, sampai penutup harus disempurnakan kan. Nah, kalau beliau itu selesai khutbah pertama, maka saya melanjutkan khutbah kedua. Yang kedua. Makanya yang banyak informasi beredar itu Ustadz Fuad wafat ketika khutbah kedua, bukan khutbah kedua ya. Nah, Ustadz Fuad wafat ketika menyelesaikan khutbah pertama. Kemudian baru khutbah keduanya dilanjutkan seperti itu. Sebagaimana tampak di rekaman CCTV itu seperti itu ya. Betul. Nah, seperti itu. Itu yang pertama tentang berkaitan dengan fikihnya. Maka posisi seperti ini harus ada menggantikan sehingga sholat Jumatnya itu sempurna. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, Bang, sebagaimana Bang Melian sampaikan, posisi Ustadz Fuad ini apakah dia berada dalam keadaan husnul khotimah atau tidak? Nah, maka di sini kita lihat dalam beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW menyampaikan, "Iza aradallahu bi'abdihi khairan," apabila seseorang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika Allah ingin menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu li amali shalih qabla al-mautih. Apabila Allah ingin menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Itu kalau Allah menginginkannya. Coba lihat bagaimana Ustadz Fuad dalam melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Gitu. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu adalah di mana suatu kondisi seseorang ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan beramal soleh. Gitu. Kemudian orang yang husnul khotimah ini memiliki derajat yang tertinggi, bahkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat terhormat, sangat mulia, dan pasti banyak Muslim, setiap Muslim malahan merindukan yang namanya husnul khotimah. Ingin sekali akhir kehidupannya baik. Gitu. Kemudian kita lihat almarhum Ustadz Fuad rahimahullah ini, beliau terdapat tanda-tanda husnul khotimah di situ. Di antaranya yang pertama,
Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan seseorang itu terakhir perkataannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ustaz Fuad ketika beliau berkhutbah menyampaikan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan seperti biasa yang khatib sampaikan. Kemudian yang kedua, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Buraidah bin Hasib. Beliau waktu itu melihat adik kandungnya meninggal dunia dan dilihatlah kening adiknya tadi keluar keringat. Nah, kemudian langsung dia teringat, sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, mautul mu'min bi'arakil jabin, meninggalnya seorang beriman itu, orang mukmin itu adalah keluar keringatnya. Nah, ketika waktu almarhum Ustaz Fuad dimasukkan ke dalam bilik imam, kemudian saya pegang keningnya, basah. Basah. Nah, ini juga mudah-mudahan beliau bagian daripada orang-orang yang husnul khotimah. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, Bang. Bahwasanya Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis, ma min muslim yamutu lailatal jum'ati au yaumul jum'ah. Tidaklah seorang muslim meninggal di malam Jumat atau siang Jumat illa waqahullahu fitnatal qabri, melainkan Allah akan jauhkan daripada fitnah kubur. Nah, fitnah kubur di sini maksudnya ya azab kubur. Maka masya Allah almarhum Ustaz Fuad, beliau meninggal di hari Jumat, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam. Kemudian beliau dalam keadaan bersuci, kemudian beliau meninggal di tempat yang mulia, kemudian perkataan-perkataan juga mulia, ya, kalimat-kalimat tauhid itu senantiasa beliau ucapkan, masya Allah. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan juga kondisinya mulia. Menyampaikan khutbahnya. Maka di situ setiap kita pasti merindukan dan merasa iri bagaimana beliau ini bisa meninggal seperti ini. Nah, begitu Bang, masya Allah. Dalam kondisi yang sedang beribadah dan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Ustadz Adi Sucipto mempunyai persahabatan dengan beliau ini kan, berinteraksi dengan Ustadz Fuad ini. Seperti apa persahabatan Ustadz dengan beliau? Persahabatan Bang, ketika saya nyampe di Bengkulu dari Mesir itu tahun 2013 awal. Kemudian saya langsung kenal dengan beliau karena beliau juga menangani tahfiz tahsin untuk guru ustadz-ustazah Yayasan Al-Fida, ya, di bawah Yayasan Al-Fida. Dan beliau sosok hafiz Quran yang hanif, yang tegas, yang masya Allah tutur katanya lembut, ya. Nah, kemudian komunikasi saya dengan beliau terus intens, ya. Sering bertanya kabar, sering menitipkan doa. Kalau ketemu saya, bahkan kalau acara kemarin setahun yang lalu grand opening Baba Ahmad, beliau juga saya undang dan beliau yang memimpin doa. Masalah kalimat-kalimat doanya luar biasa, sangat-sangat menyentuh hati, ya. Kemudian beliau juga memimpin pesantren tahfiz Quran Ahlul Quran, ya. Tidak jauh dari Masjid Raya. Tidak jauh dari Masjid Raya. Kemudian beliau sekitar 6 hari sebelum wafat saya sempat komunikasi di Masjid Raya. Waktu itu saya berada di shaf kedua dan kebetulan beliau ada di shaf kedua pas sebelah saya. Setelah saya assalamualaikum kanan kiri, saya tanya kabarnya, diskusi panjang. Kemudian saya sampaikan kepada Ustaz Fuad, kalau ada santrinya nanti yang sudah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz, tolong hubungi saya, nanti kita kasih makan gratis di Baba Ahmed. Dan esoknya atau lusanya langsung beliau WA saya, Ustaz, ada ini namanya Aulia, santriwati angkatan pertama tahfiz Al-Quran dari beliau, masya Allah. Kita undang, kita ajak beliau makan di sini, masya Allah. Dan itu pesan-pesan terakhir saya dengan beliau. Yang jelas Ustaz Fuad itu bagi saya tidak hanya sekedar kakak ataupun abang, beliau juga guru bagi saya. Guru, ya. Tempat apalagi saya, Ustadz
setoran hafalan Ya, pernah juga setoran ya. hafalan juga. Pernah juga ya. Pokoknya saya pribadi sangat merasa kehilangan beliau. Kalau Sosok Ustadz yang Adi luar kan biasa. alumni Al Azhar Kairo. Ya. Dia LC, itu LC juga Ustadz? Ya. LC kan, Adi Kami, Sutito LC. kami Kalau beliau sama-sama itu LC, beliau itu juga LC dulu. alumni S1-nya di Suriah. Suriah dia. Ya, beliau Suriah Damaskus. Suriah, LC, Kalau LC kami, juga ya. Ya, kalau kami di Mesir. Kemudian beliau melanjutkan S2, S3-nya di Lampung. Di Lampung, ya. Dan sekarang beliau terakhir menjadi penghulu muda ya. Penghulu Di muda Kemenak, seperti itu. di Kemenak ya. Ya, Dan begitu, imam di Masjid Raya. Imam di Masjid Raya. Baik. Mungkin yang terakhir Ustadz, Ya. ini kan subhanallah, kejadian yang sangat langka sekali. Publik Bengkulu juga terkejut dengan meninggalnya beliau, sekaligus juga sangat menginginkan seni kematian seperti beliau Ya, pada saat beribadah, bukan pada saat bermaksiat meninggal dunia. Tentu kan itu su'ul khotimah. Ya. Tapi semua orang menginginkan bagaimana kemudian meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, apa pesan-pesan hikmah atas peristiwa langka ini sebetulnya? Di Bengkulu sangat langka sekali. Dan termasuk di Indonesia, termasuk di dunia juga Iya. sangat langka. Walaupun ada, tapi sangat jarang Ya, sekali. sangat jarang betul. Apa pesan hikmah yang ingin Ustaz sampaikan terhadap peristiwa ini? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah mengatakan al-a'malu bi khawatimi. Amal itu dilihat di akhirnya. Di akhirnya. Ya. Jadi amal seorang itu jangan dipuja-puja di awalnya, belum tentu di akhirnya bagaimana. Tetapi Masya Allah, Allah memberikan kemuliaan kepada Ustadz Fuad rahimahullah. Di akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan kondisinya sangat mulia, Sangat Masya mulia. Allah. Kemudian yang kedua, saya teringat Bang, pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Ketika itu beliau disanjung-sanjung juga oleh muridnya, ya. Luar biasa amal ibadah daripada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya. Jangan engkau puji-puji saya, karena kalian tidak tahu bagaimana akhir ending dari kehidupan saya, seperti itu. Jadi ingin melihat bagaimana kemuliaan akhir seseorang itu, lihat bagaimana saat dia menyelesaikan perpisahan dunia ini menuju kematian. Di garis finishnya. Ya? Garis finishnya. Jadi harapan kita semuanya, Ustadz Fuad, meninggalnya Ustadz Fuad ini memberikan pelajaran hikmah yang banyak untuk kita semuanya, bahwasanya kematian itu berdasarkan juga menyesuaikan dengan kebiasaan. Ustadz Fuad sering baca Quran, Ustadz Fuad sering berzikir, beliau Masya Allah ya, panutan kita. Menerima hafalan orang. Memberikan hafalan-hafalan dan amal ibadahnya luar biasa. Dan begitu juga dengan kita Bang. Dan kita semuanya, kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka disesuaikan dengan kebiasaan kita. Untuk itu mari kita sama-sama, saya mengajak saya pribadi Bang, kita juga semuanya di sini, ayo kita sucikan hati sesuai dengan pesan daripada almarhum Ustadz Fuad, bersihkan hati kita, hilangkan daripada hasad, dengki, iri. Kemudian pesan daripada Ustadz Fuad ketika menyampaikan khutbah itu, ada satu hadis, kata beliau, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Beliau mengutip sebuah hadis waktu khutbah Jumat, Allah itu tidak melihat fisik kalian dan juga rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amalan kalian. Maka mari kita bersihkan hati, kita beramal soleh dan terus menguatkan satu yang lainnya, dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang. Alhamdulillah, terima kasih syukron Ustadz Sama-sama Bang. atas waktunya. Saya ini sangat bersyukur sekali diterima dengan baik kan, dan mudah-mudahan pesan Ustadz ini nanti dilihat orang dan mudah-mudahan menjadi asbab hidayah Ya bagi Rabb. orang ini, dan menjadi Ya Rabb. pelajaran hikmah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, karena di channel YouTube itu tetap bertahan, Ya. mudah-mudahan itu menjadi amal juga Insya nanti Allah. Ustaz. Meninggalkan kebaikan. Meninggalkan kebaikan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul Amin, khatimah. amin, amin. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama-sama, Syukron jazakallah. Mudah-mudahan di tema-tema yang lain kita bisa ketemu Insya lagi. Allah. Amin. Demikian sahabat sekalian, sahabat muslim sekalian dimanapun berada, acara kita di pesan ataupun nasihat Ustadz di program edisi perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam.